Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Purwitani Tias dengan NPM 204230067 kelas 4 CPGSD dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai perkembangan dan perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka atau kurma. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari kurikulum. Jadi, kurikulum merupakan landasan utama dari suatu pendidikan atau tujuan pendidikan, mulai dari materi pendidikan, metode pendidikan, dan sistem evaluasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum juga mengalami transformasi agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didiknya. Lalu, kenapa kurikulum harus mengalami perubahan atau pembaharuan? Karena perubahan dan pembaharuan kurikulum menjadi suatu keseharusan dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu untuk menyesuaikan dengan tuntunan zaman. Yang kedua sebagai meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga mengakomodasi kebutuhan para peserta didik. Yang keempat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dan yang kelima untuk menyongsong perubahan global. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Tahukah teman-teman, di Indonesia sudah berapa kali mengalami perubahan kurikulum? Nah, teman-teman, ternyata di Indonesia sudah mengalami 12 kali perubahan kurikulum. Lalu apa sajakah kurikulumnya? Yang pertama terdapat kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan. Karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan agresi militer Belanda dan sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat, merdeka, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Sehingga pada masa itu belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan berfokus pada pendidikan pembentukan watak, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, yang kedua terdapat kurikulum 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan kurikulum 1947 pada tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pembelajaran dengan kehidupan masyarakat itu harus saling berkaitan. Dan dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Lalu yang ketiga, terdapat kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 ini berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 ini bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar atau SD. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan untuk mengasah bakat dan minatnya sesuai dengan kebutuhan para peserta didiknya. Selanjutnya terdapat kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, terdapat kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun.
Tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan lebih efisien. Kurikulum 1975 ini juga merinci metode, materi, dan tujuan pembelajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang disingkat dengan PPSI. Sehingga penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru lebih banyak sibuk karena menulis setiap rinci kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan seperti IPA itu sebelumnya adalah ilmu alam dan ilmu hayat. Lalu terdapat ilmu pembelajaran aljabar dan ilmu ukur itu menjadi matematika. Selanjutnya yang keenam ada kurikulum 1984. Pada tahun 1984 ini kurikulum di Indonesia mengalami perubahan lagi. Kenapa? Karena kurikulum selanjutnya itu dianggap lambat dalam merespon masyarakat. Sehingga pada tahun 1984 dibentuk kurikulum baru dan penambahan mata pelajaran yakni pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau yang disingkat dengan PSPB. Yang ketujuh terdapat kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturwulan. Selain itu, terjadi perubahan singkatan nama SMP menjadi SLTP. Kemudian SMA menjadi SMU. Mata pembelajaran PSPB juga dihapuskan pada penempatan kurikulum ini dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Lalu yang kedelapan terdapat kurikulum berbasis kompetensi atau yang disingkat dengan KBK pada tahun 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum itu diganti dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Dalam kurikulum ini juga, pemerintah mengubah kembali SMP itu tidak menjadi SLTP, lalu SMU berubah menjadi SMA. Yang kesembilan yaitu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP yaitu pada tahun 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 pada tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian, tenaga pengajarnya bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi serta kebutuhan para peserta didik sesuai masing-masing daerah. Lalu yang ke-10 itu ada K13 atau kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang ditetapkan sebagai pengganti KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 ini membentuk siswa yang aktif, inovatif, dan kreatif, serta mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam kurikulum 13, yakni antara lain aspek pengetahuan, aspek keterampilan, sikap, dan perilaku. Selanjutnya yang terakhir teman-teman yaitu kurikulum merdeka atau kurikulum yang saat ini sedang kita terapkan pada tahun 2025 ini.
Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari tahun 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah karena akibat dampak COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya, terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Kesimpulannya, perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntunan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.